Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bicara Kawanua bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, sejak 2019 silam pemerintah dan DPR terkesan ingin buru-buru segera mengesahkan RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal masih begitu banyak pasal yang dinilai kontroversial. Ada apa sebenarnya pemirsa? Kita akan membahasnya dalam Bicara Kawanua kali ini dengan tema polemik KUHP yang telah ditetapkan pada 6 Desember silam bersama para narasumber yang sudah hadir melalui sambungan virtual. Dan sebagai informasi, di mana talk show ini juga bekerja sama dengan Komite Pemilih Indonesia. Sudah terhubung melalui sambungan virtual. Yang pertama ada Ibu Adinda Muhtar, selaku Direktur Eksekutif di Indonesian Institute. Halo Ibu Adinda. Halo Mbak Gina, selamat pagi. Salam sehat, Bu. Berikutnya Sehat. ada Pak Stefan Obaja Foges, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Pak Stefan, apa kabar? Salam sehat. Salam sehat, selamat pagi. Dan ini dia partner saya, ada Pak Jerry Sumampo, selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia dan juga pengamat kebijakan publik. Pak Jerry, Tabea. Ya Tabea, salam sehat. Terima kasih buat Mbak Adinda dan Bung Stefan ya. Oke, kita akan langsung ke Ibu Dinda dulu ya, dari The Indonesian Institute. Melihat bagaimana RKUHP ini padahal sejak beberapa tahun silam bahkan terjadi demo besar-besaran ya oleh para mahasiswa untuk menolak RKUHP ini. Namun tetap juga disahkan ya di tahun 2022 ini. Kalau dari The Indonesian Institute melihatnya bagaimana? Sebenarnya ini seperti Dewan Perwakilan Rakyat tidak belajar lagi dari proses legislasi yang sebenarnya sudah selama ini banyak dikritisi, bukan hanya oleh mahasiswa, tapi juga kelompok lainnya termasuk aktivis, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebetulan tahun ini di Indonesian Institute juga tengah mengeluarkan laporan tahunan tahun 2022 dan salah satu topiknya ditulis oleh peneliti bidang hukum Hemilafor Febrinandes mengenai korupsi legislasi. Nah, dalam poin ini saya ingin mengatakan bahwa kami di The Indonesian Institute melihat bahwa diloloskannya RKUHP terlepas dari polemik yang ada dan asumsi bahwa partisipasi publik sudah dilibatkan menjadi salah satu lagi tandanya mati suri demokrasi kita. Kita juga tahu bahwa ada hasil riset dari The Economist Intelligence Unit, ada juga Global Democracy Index International IDEA, ada juga catatan dari Freedom House yang sebenarnya sudah lama mengkritisi tentang demokrasi kita yang backsliding, ada erosi demokrasi. Dan catatan terhadap RKUHP sendiri adalah ketika prosesnya juga dipaksakan, pun itu dikatakan sebagai dinamika politik dan demokrasi, ada ancaman terhadap kebebasan sipil dan juga kebebasan kita sebagai warga negara ya. Karena adanya kecenderungan eksekutorial, saya pikir mungkin di beberapa poin ini tidak jadi membedakan juga dengan RKUHP sebelumnya, meskipun mungkin poin yang dianggap berhasil adalah bahwa Indonesia pada akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya punya criminal law sendiri. Seperti itu, Mbak Gina. Oke, baik. Tadi kan dikatakan oleh Bu Dinda bahwa terkesan dipaksakan begitu, dan juga pemerintah bilang sudah ada keterlibatan publik begitu dalam menyusun RKUHP. Namun kalau dilihat pendapat banyak orang yang menolak bahwa mengatakan minimnya keterlibatan publik. Kalau dari The Indonesian Institute lihatnya bagaimana, Bu? Ini sebenarnya menarik karena tadi seperti yang saya katakan, beberapa studi juga melihat bahwa misalnya nih untuk undang-undang IKN, peraturan pembentukan perundang-undangan, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, itu juga terlihat adanya minim partisipasi masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah partisipasi masyarakat itu hanya ditempatkan secara formalitas ketika ada proses pembuatan naskah akademik misalnya, atau dia bahkan di tingkat pertama dan kedua benar-benar masyarakat diakomodir lewat beragam saluran yang ada. Ini kan juga sebenarnya catatan tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik gitu ya, yang sebenarnya mensyaratkan
lembaga publik yang dibiayai sebagian atau sepenuhnya oleh negara seharusnya membuka informasi publik seluas-luasnya. Catatan kami terhadap proses legislasi yang ada, terutama memang yang kontroversial, adalah adanya proses yang tidak transparan. Bahwa misalnya Menteri Yasona mengatakan, ya sudah kalau memang tidak setuju sisa judicial review saja. Tapi kita juga jadi belajar bahwa sebenarnya parlemen juga tidak menjadi reflektif dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau prosesnya dibuat inklusif, partisipatif gitu ya, dan demokratis serta transparan, seharusnya tidak melulu ada undang-undang selalu di judicial review gitu. Dan kita perlu tahu legislasi itu juga bukan hal yang gratis ya, prosesnya tuh memakan waktu, energi, dan biaya, sehingga kalau kami bisa katakan hal-hal seperti itu membuat proses legislasi tidak hanya koruptif, tapi juga mengancam kebebasan kita, serta juga tidak efektif gitu. Kalau kita berbicara seperti hal itu, karena selalu di judicial review dan di judicial review, berarti kan ada suara-suara yang belum masuk. Dan kalau mungkin Bagina dan juga mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya oleh Bung Jerry dan Pak Stefan gitu, betapa masih banyak pasal-pasal yang multi interpretasi, pasal-pasal karet yang sebenarnya juga bukan hal yang baru saja gitu dikritisi oleh pihak-pihak yang kontra terhadap KUHP ini, seperti itu. Sekarang memang pertanyaannya siapa yang dilibatkan dan suara mana yang diakomodir gitu. Dan seharusnya juga tidak menggampangkan ya dikit-dikit judicial review, karena saya pikir artinya itu juga kita tidak jadi belajar tentang proses legislasi dan demokrasi serta partisipasi publik yang benar-benar bermakna. Baik. Oke, saya ingin ke Pak Stefan ya. Tadi dikatakan oleh Bu Dinda bahwa terjadi backsliding demokrasi atau kemunduran demokrasi, melihat masih begitu banyak kontroversi, masih begitu banyak penolakan atas RKUHP, tapi akhirnya disahkan juga menjadi undang-undang. Kalau dari sisi hukum seperti apa, Pak Stefan? Ya, baik. Terima kasih. Dari kacamata saya sebagai seorang akademisi, pertama-tama saya harus mengakui bahwa ini sebuah langkah maju sebenarnya. Karena harus kita akui bahwa telah menjadi kerinduan demikian lama dari masyarakat Indonesia maupun masyarakat hukum, agar supaya Indonesia itu memiliki sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang benar-benar berdaulat ya, yang betul-betul merupakan cita rasa daripada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa upaya untuk melakukan perubahan terhadap kitab hukum pidana kita yang berlaku saat ini, itu sudah merupakan sebuah kerinduan yang lama. Sudah sejak tahun 1963 itu dicanangkan untuk adanya upaya perubahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana. Dan kemudian pada tahun 1968, kalau tidak salah ya, itu dibentuk tim untuk melakukan perumusan perubahan terhadap rancangan kitab hukum pidana kita. Dan memang mungkin bagi masyarakat awam kurang mengikuti, tapi kalau bagi kami yang dulunya dari mahasiswa sehingga sekarang boleh menjadi akademisi, itu cukup mengetahui bahwa proses ini memakan waktu yang panjang dan lama. Proses yang hampir 50 hampir 60 tahun ya proses ini, sehingga itu termasuk kemajuan begitu Pak, kalau dari pakar hukum melihat bagaimana? Tadi dikatakan kan ini bahwa sebenarnya adalah suatu kemajuan bagi hukum yang ada di Indonesia begitu, karena ini adalah penantian lama, karena KUHP yang lama ini kan adalah peninggalan dari zaman Belanda begitu ya. Iya, memang semua juga orang sudah tahu bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita itu merupakan adopsi dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda ya. Di kacamata orang hukum Indonesia, kita memiliki kerinduan untuk kita betul-betul bisa memiliki sebuah kitab undang-undang hukum pidana sendiri. Karena apa? Karena banyak terjemahan daripada kitab undang-undang hukum pidana kita yang sekarang itu menggunakan kalimat-kalimat yang multitafsir. Karena penerjemahannya pada masa
pasca kemerdekaan Republik Indonesia itu mungkin dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang lagi. Dan oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan tim untuk merubah rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang lama itu dianggap sebagai sebuah langkah awal yang sangat penting bagi hukum di Indonesia. Dan sekarang kalau akhirnya rancangan KUHP itu kemudian ditetapkan, itulah yang saya katakan sebagai salah satu langkah maju lah untuk hukum di Indonesia. Dikatakan sebagai salah satu langkah maju, tapi ini disahkan di tengah begitu banyak kontroversi dan juga dari Indonesian Institute tadi mengatakan bahwa masih begitu banyak pasal juga yang multitafsir dan bisa jadi pasal karet begitu. Bagaimana tanggapannya? Kita akan kembali lagi usai jeda pemirsa, tetap bersama kami.